Apa kabar Bu? Sehat? Baik, kita manfaatkan waktu yang singkat menjelang maghrib ini, taklim sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati orang tua kita, tokoh kita, Pak Haji Ahmad beserta Ibu Ketua kita Ustaz Farhan, pengurus semuanya Masjid At-Tahir, guru kita Ustaz Said Abud, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Tahir rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari kedua saya di Masjid At-Tahir, atau hari ketiga sebenarnya, tapi taklim kita di hari yang kedua. Alhamdulillah, 2 tahun berturut-turut ini saya hadir ke LA dan juga di kota-kota lain nantinya selama lebih kurang 3 minggu. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua jamaah kita saya lihat masih lengkap, masih utuh semuanya, kecuali ada saudara-saudara kita di tanah air seperti adiknya Pak Mulyana meninggal baru-baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima arwah almarhum, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya, dan semoga kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kemarin saya menyampaikan sedikit bimbingan tentang haji atau manasik haji, siapa tahu di antara jamaah ada yang ingin berangkat haji. Tahun ini sudah tertutup karena kemarin Pak Firman tidak jadi berangkat. Mudah-mudahan tahun depan yang sudah berniat untuk haji tahun ini, semoga tahun depan bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Maka kita yang tidak berhaji ini di bulan Zulhijjah ini, amalan kita yang paling utama adalah tentunya bagi yang tidak musafir itu adalah puasa 10 hari, ya. Kemudian di hari nahar itu amalan yang paling utama adalah berkurban atau udhiyah selama 4 hari berturut-turut dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Alhamdulillah, kita juga jamaah At-Tahir ini sudah banyak melaksanakan kurban, walaupun dipotongnya bukan di Amerika tapi dikirim ke tanah air. Memang di Indonesia itu terutama daerah-daerah yang terpencil itu sangat membutuhkan sekali. Saya pribadi dulu setiap tahun itu, bukan dulu, sampai sekarang ini selalu berkurban itu di daerah NTT. Nah, NTT itu daerah yang minoritas muslim,
Dan dampaknya ketika saya membagikan daging kurban kepada orang-orang non-muslim juga, alhamdulillah banyak orang tua di sana yang tersentuh sehingga minta anaknya diislamkan. Saya bawa ke Jakarta, saya islamkan. Itu adalah pengaruh daripada membagikan hewan daging kurban itu. Maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh kita memberikan kepada orang non-muslim itu zakat. Karena zakat itu adalah rukun Islam, dan yang boleh menerima zakat itu hanya 8 mustahik, semuanya beragama Islam. Tapi daging kurban boleh kita berikan kepada non-muslim. Alhamdulillah kita sudah sampai 40 ekor saya dengar tadi. Ya, akan sudah dikirim ke tanah air insyaallah. Mudah-mudahan itu menjadi syiar agama kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna a'tainakal kautsar. Di dalam ayat yang lain kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi di situ ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmah itu mufrad. Nikmah itu mufrad, tunggal. Jamaknya itu ni'am. Jadi saya pernah bertanya kepada guru saya, Syekh, bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita? Tapi kenapa dalam ayat itu kok bentuknya mufrad? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmatku, satu nikmat, jadi nikmat itu mufrad, tunggal. Padahal yang Allah berikan sama kita bermacam-macam kenikmatan, tapi kenapa ayatnya nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatku, kamu tidak akan sanggup. Kata guru saya, di situ kalimat nikmat itu mufrad, tunggal, satu nikmat. Jadi mafhum mukhalafahnya dia bilang, kenapa tidak dikatakan wa in ta'uddu ni'am? Kenapa tidak menggunakan jam? Kenapa mufrad? Kata beliau, kalau satu nikmat saja kamu tidak bisa hitung, apalagi yang bermacam-macam kenikmatan. Oh, baru paham saya. Jadi Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah itu disebutkan hanya satu nikmat saja. Artinya apa? Kalau satu nikmat saja kita tidak sanggup menghitung, apalagi yang bermacam-macam nikmat itu. Subhanallah. Begitu indahnya bahasa Quran itu. Kita harus kritis juga, iya kan? Sebenarnya itu kenapa dia menggunakan mufrad? Kenapa tidak menggunakan jamak? Begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita kok cuma satu nikmat yang disebutkan. Maka dia jelaskan, kalau satu nikmat saja kamu tidak sanggup menghitung, apalagi nikmat yang bermacam-macam itu. Ya Allah, baru saya sadar betapa indahnya bahasa Al-Quran. Bapak Ibu, kita sanggup gak menghitung satu nikmat itu? Nikmat mata misalnya, tidak sanggup kita. Iya kan? Kita baru merasakan mahalnya mata itu ketika sudah pakai alat bantu. Oh, sudah rabun, ya, sudah katarak. Subhanallah. Maka kalau satu nikmat itu saja kamu tidak sanggup menghitung, apalagi yang bermacam-macam tadi. Lalu bagaimana caramu, ya, mensyukuri nikmat Allah itu? Allah katakan dalam ayat tadi, fasolli li rabbik. Di antara caramu untuk mengungkapkan rasa syukurmu kepada Allah itu adalah dengan bersembahyang. Dengan cara bersembahyang, dengan cara sholat. Alhamdulillah kita sudah sholat. Mudah-mudahan sholat kita benar dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus betul-betul ihtimam, mementingkan ibadah sholat ini. Karena yang menentukan semua ibadah-ibadah kita yang lain adalah sholat kita. Kalau sholat kita buruk, sholat kita tidak bagus, sholat kita asal-asalan, sudah barang tentu amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain akan berantakan.
Tetapi kalau kita punya ihtimam, punya perhatian yang serius terhadap sholat itu, ya kan? Sholat itu kan yang wajib 5 kali sehari semalam. Kalau yang 5 kali saja kita mantap, apalagi yang setahun sekali, kan begitu, benar kan? Kalau yang 5 kali saja bagus, apalagi yang cuma setahun sekali, pasti akan bagus. Apa yang setahun sekali? Ya puasa atau sholat id 2 kali setahun, gitu kan? Zakat, haji cuma sekali seumur hidup. Artinya ini menjadi ukuran, ini barometer kita. Orang yang bagus sholatnya, logikanya pasti yang lain akan bagus. Kenapa? Karena sholat rutin itu baru yang wajib, belum yang sunnah-sunnah. Ya subhanallah. Maka tidak cukup kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih, tidak cukup. Tapi yang paling utama dengan memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok mungkin saya akan menyampaikan, saya udah nanti tolong Pak Joko diberikan. Saya bikin di sini panduan sholat berdasarkan 4 mazhab. Besok kita belajar itu. Jadi bagaimana kita kan kadang-kadang bermacam-macam ini, bacaannya segala macam supaya kita tidak juga berantem. Ini gara-gara kulut aja bisa bersih di Indonesia itu, ya kan? Nah, jadi kita perlu juga memahami tentang muqaranah al-madhhab, perbandingan madhab. Oh, ini ada pendapat ini, ulama ini, mazhab ini, begitu. Kemudian yang kedua, cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah apa? Wanahar, yaitu dengan cara berkorban. Berkorban atau berkurban? Yang mana yang benar? Kurban. Yang benar berkurban, bukan berkorban. Karena kalau berkorban belum tentu berkurban. Tapi kalau sudah berkurban sudah pasti berkorban. Nah, itu bedanya. Jadi orang yang berkorban belum tentu berkurban, tapi orang yang berkurban sudah pasti berkorban. Loh, bedanya di mana, Ustaz? Ya, korban bahasa Indonesia, kurban bahasa Arab. Dari kata qarib, dekat. Berarti kurban itu adalah orang yang berkurban sudah pasti berkorban. Artinya apa? Kalau kurban itu dasarnya takwa. Ya, dasarnya takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban itu yang dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban itu syiar. Dengan menyembelih kambing, menyembelih sapi untuk 7 orang itu adalah syiar. Orang suka tanya itu, ada fikih lintas agama. Ada sekarang terbit fikih lintas agama yang dibuat orang-orang yang liberal. Nah, mereka punya dasar pemikiran begini. Itu kan kita menyembelih hewan kurban itu kan 4 hari berturut-turut. Itu kan bisa mubazir. Maka mereka mengusulkan supaya penyembelihan hewan kurban itu diganti saja dengan uang. Nah, berapa harga kambing? Katakan harga kambing 3 juta. Nah, senilai 3 juta itu jangan belikan kambing, tapi sedekahkan kepada fakir miskin. Ada usulan dalam buku-buku lintas agama yang seperti itu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena porsi sedekah sudah ada. Porsi mengentaskan kemiskinan lewat zakat sudah ada. Jadi yang namanya kurban itu memang tidak bisa dirubah menjadi rupiah atau dolar, tidak bisa. Harus dengan menyembelih kambing. Ya, itu bagian daripada syiar dan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syariatnya hanya 4 hari saja. Bapak ibu menyembelihnya sekarang, belum bernilai kurban. Ya, sekarang kita nyembelih ini, atau malam takbiran kita nyembelih, itu belum kurban nilainya. Jadi bapak ibu kalau nyembelih sebelum Idul Adha itu belum termasuk kurban. Itu adalah apa itu? Itu sedekah biasa. Kita belum termasuk berkurban. Atau sesudah tanggal 13 kita menyembelih, tidak diterima dan nilai kurban kita itu bukan kurban, sedekah biasa saja.
Kurban itu adalah di hari Yaumun Nahar, tanggal 10 sama Ayyamut Tasyrik, 3 hari tasyrik itu. Ya, tanggal 10 Nahar, kemudian 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik. Disitulah kita melaksanakan syariat pengorbanan ini. Yang Nabi katakan, saya bacakan hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam atau Bani Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar. Ya, saya ulangi, tidak ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Bani Adam di hari nahar yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah, bukan darah manusia tapi darah hewan untuk dijadikan kurban taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan dilanjutkan hadis itu, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adfaliha wa as'ariha. Kenapa kita tidak boleh ganti kurban itu dengan rupiah, dengan dolar, harus dengan menyembelih kambing? Karena kata Nabi, sesungguhnya ya, kurban yang kita laksanakan di hari nahar itu nanti di hari kiamat ya akan datang kepada kita, kata Nabi, yaitu menjadi saksi apanya? Tanduknya, kemudian kuku-kukunya, kemudian bulu-bulunya atau rambut-rambutnya, itu datang memberikan kesaksian bahwa si fulan ini dulu di dunia ini adalah berkurban. Dan saya saksinya, kira-kira begitu. Ya, makanya kita dilarang oleh Nabi, orang yang berkurban, yang sudah berazam, berniat kurban di Zulhijjah itu, dilarang oleh Nabi melakukan 2 hal. Ya, saya bacakan hadisnya. 2 hal itu adalah apa? Memotong kuku dan memotong rambut. Kata Nabi begini, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik ya an sya'rihi wa atfarihi hatta yudahi." Rawahu Muslim. Apabila kamu sudah melihat hilal jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah, jadi sudah masuk bulan Dzulhijjah, pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita sudah masuk awal Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu berniat untuk melaksanakan kurban, maka janganlah melakukan potong kuku dan juga memotong rambutnya, kata Rasulullah. La di sini lam nahi, lam larangan di sini tidak sampai derajatnya kepada haram. Ya, biasanya lam nahi itu menunjukkan kepada keharaman, tapi lam nahi di sini adalah tidak derajatnya sampai kepada keharaman, hanya sampai kepada makruh. Ya, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terlanjur motong kuku atau motong rambut sementara kita sudah berazam untuk berkurban di tahun itu, ya tidak apa-apa. Kita kalau tidak tahu ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah tahu tapi melakukan takut nanti kumisnya terlalu amburadul, berantakan, jenggotnya berantakan misalnya, itu hanya levelnya derajatnya makruh saja, tidak sampai kepada keharaman. Ya, jadi gimana Bu? Lupa. Lupa dimaklum, sesuatu yang lupa kemudian tidak tahu dimaklum. Jadi dimaafkan. Ya, jadi sesuatu yang tahu tapi lupa. Kalau lupa dimaafkan.
Nah, dimaafkan. Maka lupa itu adalah diangkat hukumnya dalam Islam. Ya. Jadi yang ketiduran, lupa, mabuk, itu diangkat apa namanya? Hukumnya. Misalnya kita ketiduran, ya, terlewatkan waktu sholat, maka begitu bangun sholat. Dosakah kita? Tidak. Karena itu tidak ada unsur kesengajaan. Jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sudah bangun dan sholat. Nah, sudahlah, nanti sholat juga masih ada lagi hari besok. Yang ini gak usah sholat lah, kira-kira begitu. Ya, nah, itu namanya berdosa besar dia meninggalkan sholat. Nah, Rasulullah itu yang menjadi kedua kita, beliau setiap tahun berkurban. Dan beliau berkurban itu 2 ekor. 2 ekor kambing, 2 ekor kibas. Ya. Kenapa 2 ekor? Yang pertama itu adalah buat Nabi dan keluarganya. Yang 1 ekor buat Nabi dan keluarganya. Yang 1 ekor lagi adalah buat umat Nabi yang tidak mampu berkurban. Ya. Jadi di apa namanya, di dalam hadis itu ketika Rasul berkurban dia katakan begini, Allahumma hadza anni, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, ya Allah, kurban yang ini, kambing yang ini adalah dari saya untuk keluargaku, ya ahli. Tetapi yang satu lagi ini adalah kurban buat umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi itu berkurban 2 ekor. Ya, 1 ekor buat Nabi dan keluarga. Jadi orang bertanya sama saya, Ustaz, kita kurban itu apa sudah cukup seekor kambing 1 keluarga? Iya, berdasarkan hadis Nabi itu berkurban memang seekor kambing saja. Itu sudah meliputi keluarganya, anak-anaknya, kepala keluarga saja. Boleh tidak kita berkurban 1 keluarga, anak semua sampai katakan 7 ekor sekeluarga kita sembelih sapi? Boleh. Yang ada kan batasan minimal, maksimalnya tidak ada. Jadi kalau mau setiap keluarga, 1 keluarga itu anaknya dan bapak ibunya 7 orang menyembelih sapi, tidak ada masalah, besar pahalanya. Tapi dengan menyembelih seekor kambing sudah cukup. Tidak perlu lagi apa namanya, oh ini anak saya, ini istri saya. Ya kalau mampu silakan. Tapi saya selalu menyarankan di Jakarta, kalau 1 keluarga itu memang niat berkurban, ya, dan niatnya itu memang seekor sapi, saya pikir berdasarkan hadis ini, alangkah baiknya kita beli saja seekor kambing, seekor kambing atas nama bapak sekeluarga ini. Lalu yang 6 ekor kambing ini jangan dibatali. Yang 6 ekor ini uangnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Nah, itu lebih afdal. Nah, misalnya apa? Saya kalau di Kupang itu bukan hanya saya kasih daging dikasih, tapi saya belikan juga beras 5 kilo, belikan apa namanya gula, belikan juga minyak, belikan kebutuhan sembako dia. Itu kita kasih ya 1 bungkus daging dengan sekilo, dengan 1 paket sembako ini, itu sangat menyentuh mereka. Itu yang banyak orang-orang tua di sana tersentuh sehingga dia serahkan kepada saya anaknya untuk diislamkan. Ya, orang-orang di NTT itu menarik. Ya, menarik sekali. Saya bilang sama Pak Farhan tadi, saya tahun depan mungkin mau Idul Adha di NTT dulu, saya bilang, ya. NTT dulu, saya tiap tahun begitu. Nah, di sini kan kalau beli kambing itu 2 juta something ya. Tapi kalau di sana mahal kambing, itu 3,5 juta. Di NTT itu mahal kambing. Tapi kalau beli sapi lebih murah, antara 13 sampai 14 juta. Jadi kalau kita rame-rame 7 orang itu hanya dengan 2 juta. Jadi 2 juta, jadi 100 sekian dolar. Nah, saya kalau dulu bawa ke sana itu sampai 20 ekor sapi. Ya, 20 ekor sapi, kemudian secari lagi
donasinya buat beli sembakonya. Itu saya fotoin, saya videoin semua, saya kirim. Kadang-kadang kurban itu saya langsung pilok di apanya itu, di badannya. Karena sekarang zamannya orang krisis kepercayaan. Betul nggak? Orang Indonesia itu susah dipercaya, Bu. Kadang-kadang satu ekor sapi dipoto 10 kali. Dilaporkan kepada mudahki yang berkurban. Oh ini Pak, jadi hanya ganti karton saja. Kartonnya diganti. Oh ditulis namanya. Karena orangnya beda-beda, kartonnya diganti. Diganti tulisan nama. Diganti tulisan nama. Itu dikirimlah. Ini sudah disembelih. Padahal satu ekor sapi itu buat 10 orang atau bisa lebih. Ini saking krisis kepercayaan di Indonesia luar biasa ini. Maka kalau yang saya lakukan, saya pilok. Atau sudah dipilok di tubuhnya kan nggak bisa bohong lagi. Benar nggak? Ditulis. Kadang-kadang ketawa yang terima. Ustaz, kenapa nama saya sampai situ di sapi gitu. Itu saya tulis. Kurbannya Pak ini gitu kan. Dia protes, gak apa-apa Pak, ini kan amanah saya bilang. Ini demi menjaga kepercayaan. Dia tulis, kurbannya Pak Fulan. Ustaz, kok saya masukkan di tubuhnya sapi katanya. Iya, jadi kita harus waspada juga. Ya, Indonesia itu sekarang krisis kepercayaan, bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu kita krisis kepercayaan. Ya, satu ekor sapi itu bisa mewakili puluhan orang itu. Hanya ganti karton saja. Ditulis di karton namanya ini, buang lagi nih. Ambil karton satu gini, yang dipotong satu sapi aja. Sapinya sama. Nah hati-hati kita ya. Tapi kalau dompet 2 insya Allah amanah. Maksudnya kalau kita serahkan kepada pribadi-pribadi di Indonesia itu ngeri Bapak Ibu ya. Itulah kadang-kadang kita krisis kepercayaan Indonesia mengerikan sekali. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sekeluarga niat menyembelih sapi tadi, saran saya adalah kita sembelih saja seekor kambing, kemudian yang 6 ekor itu kita sedekahkan, beri sembako mereka. Itu sangat yata'attar, akan berbekas di dalam kalbu mereka ini. Ya, terutama kepada orang non-muslim, kalau kita berikan begitu, mereka punya pandangan lain terhadap Islam. Alhamdulillah. Jadi sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ma hadhil adhafi ya Rasulullah?" Apa ini kurban atau udhiyah ini ya Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah merupakan sunnahnya bapak moyangmu Nabi Ibrahim. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa syariat berkurban itu pertama kali kepada bapak moyang kita Nabi Ibrahim Khalilullah. Sejak dari situlah sampai kepada zaman kita sekarang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama mazhab itu berbeda pendapat, tapi seminimal, sekurang-kurangnya hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang paling diberatkan. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia sampai kepada derajat wajib dengan hadis, ya, barang siapa man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melaksanakan syariat pengorbanan ini, Nabi ancam yang bersangkutan jangan dekat ke tempat sholat kami. Ya, diusir oleh Nabi. Orang yang mampu secara finansial tidak berkurban diusir oleh Nabi dari jamaah musallanya. Oleh karena itu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berkurban ini jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu ya. Jadi paling ringan hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, artinya hampir mendekati wajib berdasarkan madhab Syafi'iyah atau madhab Imam Syafi'i. Nah Bapak Ibu, azan ya? Mau azan dulu? Ya silakan dulu azan satu orang. Kita sholatnya 8:11 ya. Boleh. Ya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak Ibu, kita tutup sebelum sholat ini. Terakhir, apa kata Nabi? Wa inna dam, sesungguhnya darah kurban itu fatoyabu bihan nafsan, akan membuat badan orang yang berkurban itu dengan darahnya kurban tadi wangi, semerbak, kata Rasulullah. Jadi nanti di akhirat, Bapak Ibu, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita punya tradisi berkurban di dunia ini, yang di samping tanduk, kuku, bulu dari kurban itu menjadi saksi di hadapan Allah kelak, juga darahnya itu, darah kurban itu, kata Nabi tadi, fatoyabu biha nafsan, membuat badan orang yang berkurban itu menjadi semerbak wangi. Subhanallah. Jadi nanti di akhirat itu akan beda. Bau badan kita ini, Bapak Ibu, beda nanti di akhirat. Bau badan umat Muhammad yang berkurban beda. Dari bau badan kita semerbak wangi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Maka ini menjadi sebuah motivasi kepada kita untuk membudayakan, selagi kita mampu, setiap tahun kita rutinkan kegiatan berkurban ini sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cara kita bersyukur tadi dengan dua. Pertama,
Fasolli li rabbik, bersembahyang kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah kamu karena Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah taqabbal, Allah terima ibadah sholat kita, dan Allah terima ibadah-ibadah yang lain, dan juga Allah terima ibadah kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah jadikan kita Abdullahi minasyakirin, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau sekarang belum Allah lapangkan, semoga di hari-hari berikut ini diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah masih ada kesempatan kepada kita untuk mengirim ya dana kurban kita ke tanah air, masih beberapa hari lagi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk turut berkurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu Saudara, kajian singkat kita lebih kurang 30 menit ini. Semoga ini manfaat kepada kita. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna, bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun ini setiap tahun kita harus diingatkan kembali, karena memang ajaran Islam itu tidak ada yang berubah, ya. Coba yang berubah apa? Sifat lupa manusia, betul? Maka kita selalu saling mengingatkan kita betapa pentingnya udhiyah dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salat maghrib.